Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, Brand BRPT, dan PTRO untuk minggu depan tanggal 21 sampai 25 April 2025. Sekarang kita mulai dari BRIS dulu ya. Untuk BRIS boleh kita lihat ya cukup bagus di minggu yang lalu. Break dari supply kita 2420 sampai 2540. Dan memang tidak sesuai skenario di sini karena BRIS langsung break area supply dan tidak sideways terlebih dahulu di sini. Dan ini menjadi cukup bagus ya karena dia ke atas dulu dan berpotensi menguji resisten 2660. Jadi di sini karena sudah valid ya, boleh kita katakan kalau BRIS membuat pola double bottom. Sini bottom yang pertama, lalu sini bottom yang kedua, dan neckline-nya kita ubah ya. Ini menjadi neckline untuk BRIS yang sudah valid di breakout ya. Sampai 2340 dan sudah valid di breakout ya di hari Senin dan ini menjadi demand. Oke. Jadi dengan ini harusnya BRIS akan lanjut bergerak naik dari pola double bottomnya. Nah, di sini berarti target kenaikannya bisa sampai ke 2660 area resisten atau lebih ya ke area resisten selanjutnya ke 2740. Jadi untuk BRIS, view saya untuk minggu depan berpotensi lanjut bergerak naik ke area resisten 2660 sampai 2740. Tapi bisa saja nanti ya BRIS akan koreksi dulu ke area demand lalu lanjut bergerak naik. Intinya selama di atas area demand maka pergerakan dari BRIS akan lebih cenderung bergerak naik, tetapi jika demand di breakdown maka BRIS akan bergerak turun kembali. Tapi dari polanya harusnya BRIS akan lebih cenderung bergerak naik ya. Jadi saya sarankan untuk BRIS lebih cenderung view buy untuk minggu depan karena adanya pola double bottom di sini. Jika kita lihat dari broker summary-nya, dari sini terlihat kalau BRIS memang ada akumulasi ya. Di tanggal 17 ada akumulasi dari BB, dari asingnya di sini. 1 minggu terakhir masih sama BB, PD. 2 minggu terakhir baru terlihat kalau distribusi dari AK sangat besar ya di sini. Jadi untuk BRIS baru diakum 1 minggu terakhir dengan volume yang paling besar dari BB ya. Jadi harusnya BRIS masih akan lanjut bergerak naik minimal ke target kita di resisten 2660 sampai 2740. Nah, kemungkinan setelah mencapai area resist ini, BRIS akan lanjut bergerak turun ke area demand 2450 sampai 2340. Nah, intinya di sini selama belum break resisten 2740 maka BRIS akan bergerak turun kembali. Tetapi jika bisa break 2740, BRIS akan melanjutkan kenaikannya sampai ke area 2900 ya. Jadi pantau saja area-area yang di sini yang menjadi area-area penting untuk saham BRIS. Oke, jadi untuk BRIS pantau saja area resisten 2660, 2740 sampai 2900. Lalu area demand di sini ya. Area demand yang paling terpenting dan juga ini menjadi area pembelian yang terbaik untuk saham BRIS. Dari sini boleh kita buatkan trading plan pada BRIS ya. Buy di area demand, stop loss di bawah dari demand dan target di resisten yang tadi. Oke, jadi saran saya untuk BRIS, jika ingin entry, swing boleh tunggu di area demand dan sell di area resisten. Tapi jika ingin scalping maka boleh saja masuk di area sekarang. Oke, lanjut ke saham yang kedua ada Aman Mineral Internasional. Untuk Aman juga sangat bagus ya. Setelah mencapai support 4.500, cenderung bergerak naik ya. Boleh kita hitung kenaikannya dari support sampai 42% ya. Jadi sangat bagus dan sangat profitable di 2 minggu terakhir ini. Dan di sini juga area supply kita sudah mampu di breakout yang menjadi area demand ya. Jadi untuk Aman potensi melanjutkan kenaikannya ke resisten 6.900 yang pertama. Ini target kenaikan pertama. Lalu target kenaikan kedua di 7.500. Sorry, ini resistennya. Juga resisten. Jadi view saya pada Aman akan lanjut bergerak naik di minggu depan ke area 6.900 sampai 7.500. Asalkan di atas area demand-nya. Tapi jika nanti breakdown lagi area demand maka Aman akan turun ke area support 5.400 sampai 4.500. Oke, jadi pantau saja satu area demand
yang menjadi titik pembalikan atau titik krusial pada aman ini. Selama di atas area demand, maka aman akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Tapi jika demand di breakdown, maka aman akan kembali bergerak turun ke area 5.400 sampai 4.500. Secara broker summary-nya saya tidak terlalu suka ya untuk aman ini. Ini boleh kita cek dulu. Nah, di sini AK beli kembali dan CC yang jual. Dan selama bergerak turun di sini ya, terlihat kalau nggak salah pada saat bergerak turun di sini yang jual AK dan yang beli CC, dan pada saat bergerak naik boleh kita lihat yang beli di sini AK dan yang jual CC. Jadi pada saat bergerak naik AK beli, CC jual, tapi pada saat bergerak turun CC beli dan AK jual. Tapi ini tidak menjadi patokan karena lebih cenderung crossing barang saja pada saham aman ini. Oke, jadi pantau saja secara teknikal area demand kita 5850 sampai 6325 yang menjadi area penting untuk saham aman ini. Lanjut ke saham yang ketiga, ada brand ya. Brand dulu. Kita lihat brand di sini. Oke, brand terhalang di resisten 6000 ya. Pasti area lebih sedikit ya, resisten 6050. Setelah mencapai area tersebut, brand mulai mengalami penurunan dan terlihat mulai bergerak satu ya di sini. Jadi view saya pada brand selama belum break area 6000, maka pergerakannya akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Ini saya hapus dulu. Tetapi jika bisa break area 6000, maka brand akan bergerak naik ke area 6700 sampai 7100 ya. Jadi pantau satu resisten di area 6000 yang menjadi titik krusial ya. Saya buatkan sini titik krusial pada saham brand. Jika area 6000 di breakout, maka brand akan bergerak naik ke area 6700 sampai 7100. Tetapi jika area 6000 belum mampu di breakout, maka brand akan turun ke area 5100 sampai ke 4600 ya. Jadi pantau saja area 6000 untuk saham brand. Jika kita lihat dari broker summary-nya harusnya terlihat netral saja ya di sini. 1 minggu terakhir netral, 2 minggu terakhir juga ada distribusi ya. Ini membuat brand cukup sulit naik. Jadi selama pergerakan naik di sini ada distribusi, jadi brand lebih cenderung akan bergerak turun nantinya. Jadi pantau saja resisten di 6000. Jika bisa di breakout, brand akan lanjut bergerak naik. Tetapi jika belum, maka brand akan lanjut bergerak turun. Lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Dari sini BRPT menariknya cukup bagus ya, mampu break resisten 725 dan di sini arahnya ke 785 ya. Jadi view saya pada BRPT akan bergerak naik dulu maksimal sampai ke 820. Jika bisa break 820, maka akan lanjut bergerak naik ke area 880 sampai 910. Jadi di sini saya tandai area gap ini ya, yang menjadi area supply untuk BRPT. Oke, 880 sampai 910. Oke, jadi untuk BRPT pantau resisten 820 sampai 785. Jika bisa break, maka akan melanjutkan kenaikannya ke area supply ya. Tetapi jika tidak mampu di breakout, maka BRPT akan turun kembali ke area support 725 ya di sini. Ini menjadi support karena sudah di breakout. Jadi view saya kan seperti itu, akan masih bergerak naik untuk BRPT ke area 785 sampai 820. Lalu setelah mencapai area ini akan bergerak turun kembali ke support 725 karena secara trennya BRPT masih dalam pergerakan downtrend. Dan jika kita lihat ya secara broker summary-nya apakah ada akumulasi. Oke, di sini sangat bagus ya volumenya, akumulasi dari YUDPBK, apakah asing? Terlihat asing ya. Asing sangat dominan akumulasi pada BRPT, jadi harusnya BRPT akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Pantau saja resisten 785 sampai 820. Jika bisa di breakout, maka BRPT akan menuju 880 sampai 90 sini ya, di area supply. Tetapi jika tidak, maka BRPT akan turun kembali ke support 725. Tapi berdasarkan broker summary ini harusnya BRPT akan bergerak naik ke area supply 880 sampai 910. Jadi tunggu break 820 jika ingin entry, lebih valid atau lebih bagus pada BRPT, atau tunggu dia koreksi ya. Bisa saja nanti pergerakannya seperti ini, naik lalu turun atau koreksi,
lalu lanjut bergerak naik. Nah, biasanya pergerakan di sini digunakan bandar untuk mengecoh para retail sehingga cut loss dan bandar bisa average di bawah, beli di bawah, dan mengangkat ke atas seperti ini. Oke, jadi pantau saja resisten 820 yang menjadi area krusial pada BRPT. Jika bisa di breakout, maka BRPT akan lanjut bergerak naik ke 880 sampai 910. Tetapi jika tidak mampu break resisten 820, maka BRPT akan turun kembali ke area 720 ya. Jadi di sini perhatikan saja panahnya. Di sini arahnya pertama ke 820 atau 785 ya, 785 sampai 820. Ini dua area ya. Di sini. Nah, di sini. Akan ke sini dulu. Jika tidak mampu break, maka akan dia turun, maka akan turun dulu ya. Tetapi jika mampu break, maka akan lanjut bergerak naik ke area yang di sini. Jadi pantau area 785 sampai 820 pada BRPT. Secara broker summary-nya menarik ya, harusnya dia akan lanjut bergerak naik. Lanjut untuk saham yang kelima ada PTRO. Untuk PTRO di sini reject ya di area supply 2400 sampai 2500. Jadi arahnya akan ke bawah dulu, minimal ke support di sini ya. Support terdekat PTRO 2130. Jadi view saya pada PTRO akan turun dulu ke support 2130. Intinya jika belum break 2400 sampai 2500, maka view-nya akan cenderung bergerak turun ke area supportnya. Tetapi jika nanti bisa break area supply 2400 sampai 2500, maka PTRO akan bergerak naik ke area 2800 sampai 2900. Jadi pantau area supply di angka 2400 sampai 2500 pada PTRO. Secara broker summary-nya, jika ada akumulasi harusnya bisa bergerak naik. Tetapi di sini terlihat distribusi ya, 2 minggu terakhir dari YU, apakah asing? Oke, asingnya sebenarnya masih inflow ya. Jadi seharusnya untuk PTRO masih bagus dan kemungkinan akan turun dulu karena broker summary-nya broker summary-nya ada distribusi ya. Tapi asingnya masuk. Jadi dia potensi koreksi dulu, koreksi lalu nantinya akan bergerak naik kembali seperti ini. Jadi kemungkinan akan lebih ke sideways ya pergerakannya, naik turun seperti ini. Jadi sambil nanti ada akumulasi dari bandar sehingga nanti dia bisa kumpulin barang di area sideways-nya, lalu nanti bisa break 2400 sampai 2500. Nah, intinya di sini selama belum break 2500 maka arahnya masih ke bawah dan pergerakannya kemungkinan lebih cenderung sideways di area 2000 sampai 2500. Jadi range areanya kan di sini di support 2000 dan resisten 2500. Jadi jika ingin entry, saran saya tunggu mencapai support 2000 atau tunggu break 2500. Nah, seperti yang tadi broker summary-nya belum menarik, jadi harusnya PTRO masih akan lebih cenderung untuk bergerak sideways. Oke, kira-kira begitu analisanya. Nah, kemungkinan analisa dari saham cuan TPI Antam dan Pegas tidak saya bagikan ya karena ada kendala waktu, dan juga saham-saham yang menarik untuk minggu ini tidak saya bagikan, tapi khusus untuk pelanggan di YouTube tetap saya bagikan seperti biasa karena memang mereka lebih prioritas dari yang gratis. Oke, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Jika saya punya waktu, maka akan saya balas nantinya dengan jawaban terbaik. Oke, kira-kira begitu alasannya. Sekian dari saya, terima kasih.